Ya, salam. Berjumpa kembali dalam acara Sapa Jemaat di Rumah. Tetap berpengharapan, tetap kuat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, dalam video kali ini masih melanjutkan video yang lalu. Kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal pertama. Kali ini kita akan membahas ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, yang akan menjadi penekanan dari pembahasan kita kali ini adalah seorang wanita yang tersembunyi. Memang tidak dituliskan di dalam bagian ini, tetapi memegang peranan yang penting bagi kelahiran Sang Juru Selamat di kemudian hari. Perempuan itu bernama Batseba. Saudara-saudara, antara Batseba dengan Daud ini memiliki hubungan yang awalnya memang tidak kudus. Kedua orang ini terlibat perselingkuhan yang menyebabkan kemudian terbunuhnya suami daripada Batseba atas inisiatif atau atas rekayasa Raja Daud. Ini sebuah peristiwa pembunuhan yang sangat mengerikan karena dirancang begitu rupa. Dengan kata lain saya ingin katakan Daud begitu jahat sekali. Ya, saudara, namun kita lihat bahwa ternyata dalam perjalanan mereka, ya, ketika Daud memohon belas kasihan Tuhan, ya, memohon pengampunan Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Nah, oke, saya ingin membahas secara khusus wanita tersembunyi itu yang bernama Batseba. Batseba kita lihat, dia bukan seorang perempuan yang bodoh, perempuan yang lemah, perempuan yang tidak tahu situasi dan keadaan. Ketika Raja Daud menjadi tua, lalu kemudian seorang anaknya, ya, memberontak kepada dia dengan memproklamirkan diri menjadi raja, yaitu Adonia, maka terjadilah konflik di dalam kerajaan Daud. Mengapa? Karena Daud berjanji bahwa Salomo lah yang akan menjadi raja menggantikan dia. Tetapi faktanya hari itu Adonia didukung oleh panglima tentara yaitu Yoab memproklamirkan diri menjadi raja atas Israel. Lalu kemudian atas inisiatif Batseba dengan keberanian dia mendatangi Daud dan berkata bahwa bukankah engkau sudah berjanji bahwa anakku Salomo yang akan menjadi raja? Saudaraku, lalu kemudian Daud memerintahkan Salomo untuk menjadi raja atas Israel. Saudara-saudara, dalam hidup kita sebagai manusia, kadangkala kita diperhadapkan kepada situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang tidak mudah. Tetapi kita perlu hikmat dan perlu kecerdasan melihat keadaan dan melihat situasi. Belajar dari seorang perempuan bernama Batseba, sekalipun kita tahu bahwa dia punya masa lalu yang buruk, tapi Allah bisa pakai dia untuk apa? Untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Mari tidak menjadi bodoh dengan hanyut dan larut dengan keadaan, ngikut saja keadaan, melainkan apa? Melainkan melihat keadaan dengan cara pandang Allah dan tetap berdiri di dalam kebenaran yang Tuhan mau kerjakan. Bersama dengan Tuhan kita bisa melewati semua keadaan dan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, dan menjadi pribadi-pribadi yang keluar dari setiap krisis yang terjadi dan tetap menjadi yang terbaik di dalam Tuhan. Hari ini, untuk apapun yang kita alami, keadaan, situasi, mari berpikir cerdas dan melihat keadaan dengan cara pandang Allah dan melakukan bagian kita sehingga apa? Melaluinya kita bisa membuat terobosan yang luar biasa. Anda naik, itu juga tergantung bagaimana Anda melihat keadaan, kesempatan, dan kemudian apa? Mengambilnya. Untuk apa? Untuk mengerjakan bagian saudara yang Tuhan telah tentukan bagimu. Mari menjadi pribadi-pribadi yang brilian, cerdas, dan tetap di dalam Kristus. Tuhan memberkati Anda.